Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianto Nugraha dari akuntansi B dengan NPM 4343340320230075. Saya akan mempresentasikan makalah tentang kebangkrutan dan kesejahteraan guna untuk melengkapi tugas mata kuliah teori ekonomi. Latar belakang dari makalah ini adalah kesejahteraan merupakan dambaan setiap manusia dalam hidupnya. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan manusia yaitu yang bersifat dasar seperti makanan, minum, dan pakaian, hingga kebutuhan untuk diakui dalam kehidupan masyarakat adalah salah satu hal dasar yang mampu membuat manusia merasakan kesejahteraan. Menjadi manusia yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup. Namun kesejahteraan tidak dapat dicapai begitu saja. Banyak cara dan pengorbanan yang harus dilewati untuk meraih kesejahteraan yang diidamkan oleh masing-masing individu. Misalnya dengan bekerja, seperti diungkapkan William Grosser, bahwa memenuhi kebutuhan dapat dicapai dengan jalur pendidikan atau melalui proses belajar. Ketika bekerja, individu akan merasakan proses belajar dalam dirinya, karena individu akan banyak mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Hal tersebut dapat mengembangkan potensi individu dan membantu individu untuk meraih kesejahteraan, seperti yang dijelaskan Amartya Sen, bahwa individu yang sejahtera adalah individu yang dapat mengembangkan potensinya secara optimal serta dapat memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, minum, rasa aman, dan kesempatan memilih untuk mencapai kehidupan yang layak. Rumusan masalah yang saya akan selesaikan adalah apa yang dimaksud dengan kebangkrutan, apa saja faktor-faktor kebangkrutan, apa saja indikator terjadinya kebangkrutan, bagaimana cara menghadapi kebangkrutan, apa yang dimaksud dengan kesejahteraan, apa saja faktor-faktor kesejahteraan, dan apa yang dimaksud dengan kesejahteraan dalam pandangan Islam. Tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui pengertian kebangkrutan, untuk mengetahui faktor-faktor kebangkrutan, untuk mengetahui indikator terjadinya kebangkrutan, untuk mengetahui cara menghadapi kebangkrutan, untuk mengetahui pengertian kesejahteraan, untuk mengetahui faktor-faktor kesejahteraan, dan untuk mengetahui kesejahteraan dalam pandangan Islam. Pertama, pengertian dari kebangkrutan. Jika suatu perusahaan mengalami suatu masalah dalam likuiditas, maka akan memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan, yaitu financial distress. Dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi, maka bisa berakibat kebangkrutan usaha, yaitu bankrupsi. Untuk menghindari kebangkrutan ini dibutuhkan berbagai kebijakan strategi dan bantuan, baik bantuan dari pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Financial distress adalah masalah likuiditas yang sangat parah, yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasional dan struktur perusahaan. Informasi financial distress ini dapat dijadikan sebagai peringatan atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk dapat bisa mengatasi masalah tersebut. Kebangkrutan menurut para ahli, yaitu Raffles tahun 2015, menyatakan perusahaan dapat dikatakan bangkrut apabila perusahaan itu mengalami kesulitan yang ringan, seperti masalah likuiditas, dan sampai kesulitan yang lebih serius, yaitu solvable, utang lebih besar dibandingkan dengan aset. Menurut Nurul Muklisah tahun 2011, kebangkrutan biasanya diartikan sebagai kegagalan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk menghasilkan sebuah laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuiditas perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. 2. Faktor-faktor kebangkrutan. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kebangkrutan pada perusahaan menurut Wahyu Nur Cahyanti pada tahun 2015, yaitu adalah faktor umum. Faktor umum dibagi menjadi 4, yaitu sektor ekonomi, yaitu gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga dan devaluasi uang dalam berhubungan dengan uang asing, serta neraca pembayaran, surplus atau defisit dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri. Yang kedua, sektor sosial, yang
mempengaruhi kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Yang kedua, sektor teknologi. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan agak membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana, sistemnya tidak terpadu, dan para manajer pengguna kurang profesional. Keempat, sektor pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, mengenaan tarif ekspor dan impor barang yang akan berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja. 2. Faktor eksternal perusahaan dibagi menjadi 3, yaitu sektor pelanggan, yaitu perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen agar menghindari kehilangan konsumen, untuk menciptakan peluang juga agar menemukan konsumen baru dan menghindari menurunkan hasil penjualan agar mencegah konsumen berpaling ke pesaing. Yang kedua, sektor pemasok. Perusahaan dan pemasok tetap bekerja sama dengan baik karena gunanya pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya. Tergantung pada seberapa besar pemasok ini berhubungan dengan perdagangan bebas. Yang ketiga, sektor pesaing. Perusahaan juga jangan melupakan persaingan, karena kalau produk pesaingnya lebih diterima di masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen dan hal tersebut akan mengakibatkan menurunkan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, faktor eksternal perusahaan. Terjadinya besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar. Indikator terjadinya kebangkrutan, yaitu 1. Penurunan volume penjualan karena adanya perubahan selera atau permintaan konsumen. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, tingkat persaingan yang semakin ketat. Yang keempat, kegagalan melakukan ekspansi. Yang kelima, ketidakefisien dalam melaksanakan fungsi pengumpulan piutang. Yang keenam, kurang adanya dukungan dan fasilitas perbankan kredit. Yang ketujuh, tingginya tingkat ketergantungan terhadap piutang. Kebangkrutan. Salah satu risiko terbesar membuka usaha sendiri yaitu adalah kebangkrutan. Tidak hanya usaha besar, usaha kecil mempunyai risiko yang sama. Kebangkrutan dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya ekonomi global, sistem manajemen perusahaan yang kurang baik, atau penjualan yang kian menurun. Bahkan kebangkrutan pun dapat dirasakan oleh pengusaha bisnis tadi. Beberapa contoh cara menghadapi kebangkrutan dengan baik adalah kurangi banyak mengeluh. Ketika bisnis Anda bangkrut, hindari terlalu lama bersedih dan cobalah untuk bangkit. Yang kedua, terus berpikir positif. Setelah Anda mulai bangkit dari kesedihan, jangan lupa untuk selalu terus berpikir positif. Yang ketiga, membuat rencana baru. Setelah istirahat diri karena kegagalan, kini saatnya mulai mengevaluasi kegagalan yang terjadi. Yang keempat, mengambil tindakan dengan cepat. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kebangkrutan mengalami efek shock, bahkan hingga menganggap semua bisnis yang dijalankan sudah berakhir. Yang kelima, jangan pernah menyerah. Ingatlah, semua yang Anda alami tidak akan abadi, termasuk kebangkrutan bisnis Anda. Tapi semua hal itu tergantung dari keinginan Anda sendiri. Apakah ingin terus maju atau hanya berdiam diri saja? 5. Kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok, baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan kesejahteraan adalah kesedihan. Masyarakat miskin pada umumnya tidak mendapat rasa kesejahteraan dikarenakan minimnya jumlah pendapatan yang mereka peroleh, yang mengakibatkan mereka sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga-keluarga miskin harus membelanjakan pendapatan mereka, terutama pada kehidupan hidup makanan dan perumahan. Terwujudnya kesejahteraan merupakan impian masyarakat di seluruh penjuru dunia. Persoalan adalah apakah konsep yang sesungguhnya dari kesejahteraan, dan bagaimana usaha untuk mewujudkannya. Faktor-faktor kesejahteraan. Kesejahteraan keluarga banyak dipengaruhi oleh faktor internal.
eksternal, dan unsur manajemen keluarga. Faktor internal keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan meliputi pendapatan, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, umur, kepemilikan aset, tabungan. Faktor eksternal yang mempengaruhi kesejahteraan adalah 1. Kemudahan akses finansial pada lembaga keuangan. 2. Akses bantuan pemerintah. 3. Kemudahan akses dalam kredit barang dan peralatan. 4. Lokasi tempat tinggal. Unsur manajemen keluarga yang mempengaruhi kesejahteraan yaitu 1. Perencanaan, 2. Pembagian tugas, 3. Pengontrolan kegiatan. Kesimpulan, jika perusahaan mengalami likuiditas, maka sangat memungkinkan perusahaan tersebut mulai memasuki masa kesulitan keuangan. Dan jika kondisi kesulitan tersebut tidak cepat diatasi, maka bisa berakibat kebangkrutan usaha. Untuk menghindari kebangkrutan ini, dibutuhkan berbagai kebijakan, strategi, dan bantuan, baik bantuan dari pihak eksternal maupun dari pihak internal perusahaan. Saran saya agar pemerintah mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang produktif dan responsif terhadap perubahan ekonomi global. Akses yang lebih luas dan berkualitas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta adanya dukungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Sekian presentasi yang saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.